Hello, good afternoon, everyone. We will talk now talking about endocrine the basic of endocrine by me, Zaki Adimi. Uh, how are you today? I hope we all great and keep the spirit of study. Okay. We should not be the smartest in the class, but we should be the most diligent. Okay. That's the principle from our learning today. Ya, udah kita beralih ke bahasa Indonesia lagi. Okay, now we will learning about the first tentang neuron and endocrinology. Kemudian yang kedua adalah the characteristic of endocrine, kemudian the classification of hormone, kemudian the production and secretion of hormone, ya, kemudian the working mechanism of hormone, kemudian what's the hormone regulation, kemudian ada umpan balik hormon, kemudian ada up and down regulation, that this is the mechanism that uh, will be do when the uh, hormone rate in the body high ya or down. Kemudian ini tentang interaction between one hormone and other hormone. There's permissivity, synergism and antagonis. Kemudian the area of hypothalamus endocrine, dan what's the hormone that product in hypothalamus. Banyak sekali yang akan kita bahas ya. Ini juga harusnya buat video ini yang pertama ya. Okay, now we will talk the first about the comparison atau perbedaan of control ya by the nervous and endocrine system. The first the characteristics and we will talk and see what will happen in nervous system and in endocrine system. And the characteristic so different ya, memiliki banyak karakteristik yang berbeda. Di sini mediator molecules berarti dia itu zat perantaranya ya, zat perantara nervous system itu using neurotransmitter yang release locally in response to nerve impulse. Jadi menggunakan neurotransmitter ya, dan itu dijalankan melalui sistem akson ya, dan itu hantarannya tuh cermat dan teliti. Kemudian for the endocrine system, nah ini the product is protein hormonnya. Hormon itu jadi protein delivered to tissues, jadi diantarkan ya ke tisu atau jaringan menggunakan vaskularisasi atau pembuluh darah. Nah, jadi karena dia itu diantarnya lebih lama ya, karena menggunakan darah. Kemudian tidak ada pada saraf kan ada seperti sistem perkabelan. Nah, kalau di endokrin nggak ada, jadi dia itu menggunakan blood ya, pembuluh darah. Kemudian the characteristics kedua adalah the site of mediator action. Jadi ini lokasi dari mediator, maksudnya jarak di antara zat itu dihasilkan dengan organ targetnya ya. Kalau di nervous itu close of to site, jadi dekat ya, dekat dengan sinaps, lalu binding mengikat ke reseptornya di postsynap membran. Jadi itu cepat ya. Makanya karena jaraknya dekat itu reaksinya cepat. Kemudian pada endokrin letaknya itu jauh ya, jauh, makanya karena jauh itu membutuhkan transport pengiriman dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian the types of target cells. Nah, ini merupakan targetnya ya. Kalau nervous itu di otot, meliputi otot apa saja, otot polos ya, otot jantung dan otot skeletal atau otot rangka. Kemudian gland dan neuron lain. Kemudian kalau endokrin itu di seluruh sel yang ada di seluruh tubuh ya. Kemudian time to onset ya. Karena time to onset artinya waktu yang diperlukan untuk sampai ke target untuk dari nervous atau neuron itu biasanya cepat ya, millisecond, saking cepatnya ya. Kemudian untuk di endokrin itu mulai dari ada yang dalam jangka detik, ada yang dalam jangka hari, jam, dan ada yang dalam jangka jam dan hari. Kemudian duration tadi sudah yang kita bahas ya. Duration itu berkaitan dengan lama kerja. Nah, untuk nervous system itu millisecond atau cepat. Kemudian kalau endocrine system itu dia tuh lebih lama. Kemudian spesifikasi kerjanya, kalau
dari nervous tadi ada kabel-kabel persyarafan ya. Kalau endokrin tidak, kemudian hubungan yang tergantung adalah endokrin itu bisa bekerja ya kalau ada reseptor yang sesuai. Karena endokrin itu adalah protein, dia itu sama seperti enzim dan ada karakteristik yang spesifik ya, jadi bekerja pada reseptor yang sesuai. Kemudian kalau nervous system itu dia tuh hanya bergantung pada organ target ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, jadi jenis-jenis komunikasi ya, endokrin itu termasuk how we talk to other ya, seperti kita ngomong dengan orang lain, ada bisa melalui pesan suara, bisa WhatsApp, bisa Instagram dan lain-lain. Nah, salah satunya kalau dalam tubuh itu ada endokrin. Selain itu, tidak hanya ada endokrin, ada juga junction yang komunikasi antar sel ya. Kemudian ada autokrin, parakrin, dan sinaps. Junction itu jelas dia itu antar sel, antar taut sel, baik itu menghantarkan listrik maupun zat lain. Dan ada sinaps itu khusus yang bekerja pada neuron. Kemudian kalau pada selain itu ada endokrin, parakrin, dan autokrin. Apa sih yang membedakan? Nah, jadi itu endokrin itu adalah ada sistem caraka atau sistem hormon, dan dia tuh tujuannya adalah untuk mencapai sel target yang lebih jauh. Kemudian untuk autokrin itu adalah sel yang memproduksi pelepas caraka kimia yang sama. Nah, karena produksi cara kimia sama, dia itu efeknya kembali kepada yang produksi. Contohnya adalah adanya sitokin. Kita nggak bahas itu. Tadi itu adalah autokrin. Kemudian ada yang namanya parakrin. Jadi parakrin itu selnya itu melepas efek, dan efeknya itu hanya bersifat di organ di sekitar ya. Seperti itu ya. Itu adalah perbedaan dari komunikator atau cara tubuh untuk berkomunikasi antar organ, antar jaringan untuk menjalankan fungsi yang sudah dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar endokrin ya. Jadi di hipotalamus ada pituitari. Pituitari itu namanya juga sama, bisa disebut juga dengan hipofisis. Ada bagian anterior atau adenohipofisis, sedangkan yang bagian belakang posterior pituitari itu disebut dengan neurohipofisis. Itu sudah kita bicarakan ya. Kemudian tiroid, paratiroid, ini terletaknya di trakea. Kemudian ada pankreas, adrenal medula, dan kidney, ginjal. Jadi medula ini ada bagian adrenal ya, ada adrenal medula, ada korteks, dan ini adanya di posterior dari ginjal. Kemudian pas pankreas itu adalah hormon-hormon yang bermain penting di situ. Jadi pankreas ada dua ya bagian yang utama, yaitu adalah asini atau duktusnya, dan ada juga pulau Langerhans. Ya, yang menghasilkan fungsi endokrin itu adalah pulau Langerhans, di mana terdiri dari 3 komponen: sel alfa, sel beta, sel theta. Ya, ada juga sel F dan PP. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sedangkan sel beta menghasilkan hormon insulin. Kemudian di medula adrenal ini ada hubungannya sedikit dari persyarafan, ada percabangan dari syaraf, dan dia menghasilkan hormon adrenalin, noradrenalin, atau ada buku yang menyebutkan epinefrin, norepinefrin. Kemudian di ginjal, dari ginjal itu menghasilkan enzim ya, ini renin 1,5-dihidroksislaserol. Itu merupakan sebuah enzim khusus yang dia digunakan untuk mengaktifasi hormon androgen di korteks adrenal. Jadi itu merupakan enzim kunci untuk bisa memproduksi adrenal androgens, dan ini akan sudah dibahas di video yang beberapa hari yang lalu. Kemudian ada korteks adrenal, ada testis, ovarium, dan ini satu ya, termasuk gonad ya. Kemudian corpus luteum sama, dan placenta. Placenta menghasilkan esterol dan progesteron. Nah, ini ya adalah daftar lengkapnya. Tapi yang kita bahas di sini mengenai hormon itu sendiri. Jadi untuk seperti ini, kalsitonin T3 dan T4 bisa dicek di video tiroid. Kalau di anterior pituitary kita sudah bahas ya.
posterior. Nanti kita juga bahas hierarki dari enzim, mohon maaf, hierarki dari hormon, di mana dari hipotalamus merangsang sini sampai ke sini. Ya, nanti kita bahas, ada tabelnya lengkap. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu klasifikasi. Klasifikasi dari hormon. Ya, hormon itu ada yang dia itu water soluble atau suka dengan air, artinya dia itu peka terhadap air, dan juga ada lipid. Itu tulisannya salah ya, lipid soluble. Nah, apa saja sih hormon lipid soluble? Itu di bacaan ada, yaitu steroid dan juga hormon tiroid ya. Dan nanti mekanismenya kita bicarakan di next slide. Dan ada juga yang water soluble. Water soluble hormon artinya dia itu tidak bisa menembus membran, karena membran itu tersusun dari lipid, dia lipid bilayer, lipid artinya lemak, jadi tidak bisa ditembus oleh jenis-jenis hormon yang termasuk jenis water soluble. Apa saja? Yaitu amin, peptin, protein, dan hormon eicosanoid. Tapi kita hanya bahas tentang amin, peptin, protein, dan eicosanoid. Maaf, eicosanoid tidak dibahas ya. Nah, jadi yang pertama adalah hormon yang dia itu lipid soluble. Ya, jadi karena mekanismenya adalah lipid soluble, maka dia itu mudah sekali untuk berdifusi melewati membran, karena sesungguhnya dan sebenarnya membran itu tersusun dari lipid bilayer. Jadi yang pertama, a free lipid soluble hormone molecule diffuse from the blood through interstitial fluid atau ICF ya, and through the lipid bilayer of the plasma membrane into cell. Jadi dia itu menembus plasma masuk ke interstitial fluid atau ICF atau saluran sitoplasma. Nah, kemudian if the cell is a target, the hormone binds to and fits reception locate with the cytosol or nucleus. Jadi ciri khusus yang kedua adalah untuk hormon tipe lipid ini, reseptornya itu terletak di dalam, entah itu di sitoplasma atau di dalam nukleus. Nanti kita ada hormon-hormon terkait dengan reseptornya. Jadi secara umum reseptor dari hormon ada 3 ya. Ada yang lokasi reseptornya itu ada di membran sel. Ini khusus yang water soluble. Jadi membran sel nanti ada 3 ya. Ada terkait dengan ion, protein G, dan terkait dengan enzim. Kemudian kalau yang lipid soluble, reseptornya ada 2, ada yang di sitoplasma dan juga ada yang di reseptor di inti. Kemudian 3, as the DNA is transcribed, new messenger RNA form leaves the nucleus and enter the cytosol. There is direct synthesis of new protein, often an enzyme on the ribosome. Jadi yang sudah teraktivasi ya, terikatan dengan nuklear reseptor, dia akan mempengaruhi dari transkripsi DNA, kemudian akan menghasilkan mRNA, dan terakhir adalah dia itu menghasilkan new protein after cell activity. Jadi setelah di dalam sel dia itu menghasilkan protein baru setelah hasil aktivitasnya dalam mempengaruhi transkripsi DNA. Jadi untuk lipid soluble adalah hormon steroid dan juga hormon tiroid. Dan ini agak sedikit lebih ribet ya, karena dia itu hormonnya adalah water soluble. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya membran lipid itu terdiri dari membran sel itu lipid bilayer, udah lipid double lagi. Ya, itu akan semakin mempersulit bagi hormon-hormon yang hanya larut pada air untuk menembus atau binding dengan inti sel yang ada di dalam. Jadi tahapnya juga lebih banyak. Yang pertama adalah saya bacakan ya. A water soluble hormone, the first messenger, diffuses from the blood through interstitial fluid and then binds it to receptor at the exterior surface of target cells plasma membrane. The hormone receptor complex activates a membrane protein called G protein. The activate G protein it turn activities adenylyl cyclase. Jadi maksudnya gini, ikatan yang terjadi adalah yang pertama adalah dengan first messenger, kemudian first messenger nanti itu mengikat dengan second messenger yang ada di membran. Ya, kemudian berikatan dengan reseptor ya, yang bernama reseptor terkait protein G. Nah, protein G nanti akan terjadi disosiasi. Disosiasi itu pemisahan jadi subunit protein G itu ada alfa
beta dan subunit ADP ya. Kemudian subunit salah satu subunitnya berjalan menemui adenylyl siklase. Kemudian dari ADP karena disosiasi tersebut ADP dirubah menjadi ATP. Nah, ATP binding dengan adenylyl siklase yang sudah teraktivasi karena adanya binding dengan subunit protein C, dia akan menghasilkan atau merubah dari ATP menjadi CAMP dan PPI, fosfodilate. Nah, kemudian yang kita pakai adalah CAMP. CAMP ini mampu mengaktifkan namanya PKA. Di buku ada yang menyebut PKA atau protein kinase A. Nah, protein kinase A ini dia itu akan menyebabkan fosforilasi pada enzim-enzim terkait, sehingga akan terjadi entah itu aktivasi suatu enzim terkait maupun inhibisi dari protein terkait. Nah, CAMP yang kita gunakan setelah dirubah dari ATP menjadi CAMP dan PPI oleh ikatan binding antara subunit G, untuk subunitnya saya lupa, dengan enzim adenylyl siklase, itulah yang dinamakan dengan second messenger ya. Nah, first messenger itu yang terjadi di luar sini. Kemudian kalau sudah tidak terjadi aktivase, maka ATP itu akan kembali dirubah menjadi ADP dan subunit yang tadi terlepas akan kembali berikatan pada protein G yang teraktivasi untuk melanjutkan siklus dari pemasukan hormon reseptor yang selanjutnya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah klasifikasi hormon secara umum. Hormon dibagi menjadi tiga ya. Menjadi tiga ada hormon sejenis peptid, kemudian ada hormon steroid, dan juga hormon yang derivat tirosid, di mana derivat tirosid itu menjadi dua, dibagi lagi menjadi dua, ada katekolamin dan tiroid hormon. Ini saya rasa dari tabel ini sudah sangat lengkap ya. The comparison of peptides, steroid and amino acid derivative hormone. Nah, jadi kita tidak bahas ini saja, kita bahas tentang half life-nya aja. Jadi half life itu masa hidup di dalam ECF ya. Jadi semakin pendek maka dia keberadaan dari ECF-nya semakin singkat ya. Kemudian ini seperti yang saya bilang, reseptor. Jadi untuk hormon peptid dan hormon peptid, reseptornya itu ada di membran sel ya. Kemudian untuk hormon dari steroid dan tiroid hormon, kalau reseptor di membran sel itu bukan berarti dia lipid soluble ya, tapi kalau yang di membran sel dia itu water soluble. Kenapa? Karena kalau logikanya kalau reseptor itu ditaruh di dalam water soluble ya nggak bisa masuk, karena tidak bisa menembus dari membran yang dia itu merupakan fosfolipid bilayer. Kemudian untuk yang steroid, karena dia itu lipid soluble, maka reseptornya bisa berada di sitoplasma dan nukleus ya. Dan untuk tiroid hormon atau jenis dari percabangan dari tirosin derivat yaitu di nukleus. Kemudian contohnya sudah jelas ya, kalau peptide itu ada insulin, paratiroid dan paratiroid. Dengan untuk steroid itu ada estrogen, androgen dan kortisol. Kemudian untuk katekolamin ada epinefrin, norepinefrin ya, itu sejenis tirosid derivat. Kemudian tiroid hormon adalah jelas T4 tiroksin yang dominan. Tapi di video berikutnya kita sudah jelaskan bagaimana hubungan timbal balik, di mana yang disekresikan oleh dalam hal ini adalah koloid dari
kelenjar tiroid ya, dia itu menghasilkan T4 yang lebih banyak dari T3. Nah, kemudian pada implementasi di lapangan, maksudnya saat berikatan dengan targetnya, dia itu dirubah dengan enzim iodinase menjadi T3 dulu. Ya, seperti itu ya. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Hormon-hormon steroid, hormon-hormon amin, dan hormon-hormon protein. Hormon-hormon tadi sama ya. Protein peptide berarti steroid, berarti untuk amin ini merupakan derivat ya, derivat dari atau ada yang menyebutnya dengan tirosin, sama aja ya, amin tirosin amin sama aja. Itu terdiri dari, nanti dibagi dua jadi katekolamin dan tiroid. Katekolamin ada epinefrin, norepinefrin, dan ternyata di sini tertulis dopamin. Kemudian kalau dari tirosin, tiroid berarti hormon tiroid, yaitu dalam hal ini adalah T3 ya, mohon maaf, T4 tiroksin, bukan triodotiroksin ya. Nah, ini adalah diagram yang lebih bagus ya. Jadi, the hormones of the body can be divided into three groups on the basis of their chemical structure. Jadi, dasarnya adalah pembagian tersebut adalah the chemical structure ya. Amino acid derivatives ini tirosin ya. Amino acid derivat tadi itu dia dibagi menjadi dua ya, catecholamine and thyroid hormone. Catecholamine which is epinephrine and norepinephrine and dopamine, and the thyroid which is T4 T4 ya. Kemudian peptide hormone contain of amino acid. Jadi the most hormone synthesized di as prohormone. Nah, prohormon itu terjadi di badan Golgi. Kemudian prohormon itu terjadi di retikulum endoplasma ya. Kemudian nanti dirubah menjadi praprohormon. Kemudian nanti baru di ini contohnya nanti akan kita jelaskan di insulin ya. Insulin nanti dirubah menjadi subrantai A, B, dan C, di mana subrantai A dan B itu akan diikat dengan sulfida yang jumlahnya 2, sehingga ikatannya dinamakan ikatan disulfida. Kemudian ada yang lipid derivat, berarti dia itu lipid soluble ya, yaitu adalah hormon steroid, meliputi hormon steroid. Kita buka lagi ini ya, ada estrogen, androgen, dan kortisol. Kortisol itu ada kaitannya dengan CRH, ACTH, kortisol ya. Termasuk ada juga di dalamnya L-glucosamine yang kita tidak bahas ya. Kemudian steroid ini contohnya jadi kortikosteroid ya, atau kortisol ya, dihasilkan di korteks dari kelenjar adrenal, korteks adrenal, seperti itu ya. Ini adalah classification of hormone berdasarkan dari the chemical structure, struktur kimia. Nah, ini adalah seperti yang saya bilang tadi, ada reseptor ya, reseptor terkait dengan G protein. Jadi ketika hormon binding dengan reseptornya, maka akan terjadi aktivasi protein G, di mana aktivasi protein G itu ditandai dengan disosiasi dari subunit protein G, dan itu dia mengikat hormon tertentu. Ini ada dua second messenger yang digunakan. Yang pertama adalah CAMP, dan yang kedua adalah CA+ ya, di mana CAMP itu seperti mekanisme yang tadi ya, dia itu hormonnya akan binding dengan first messenger, kemudian first messenger itu binding dengan the protein G. Protein G will be active and dissociate the subunit of the protein G. Kemudian subunit itu terdisosiasi dan dia mengikat dari enzim adenyl siklase, dan itu akan mengaktifkan dari ATP menjadi dua produk AMP dan PPI. Nah, AMP ini mengaktifkan the protein kinase A ya kan, protein kinase A, sehingga sebagai second messenger ya,
dia itu bisa mengaktifasi enzim, menginaktivasi maupun ternyata bisa membuka channel ion ya. Ini adalah yang mekanisme ini. Nah, ini mekanisme untuk aktivasi ternyata dia itu dibedakan dari jenis protein G yang mengikat ya. Jadi kalau untuk aktivasi yang berikatan adalah GS, protein G stimulating. Kemudian sebaliknya lawan katanya antagonisnya kalau dia berikatan dengan yang protein G inhibitorik, maka dia akan menghambat dari produksi dari hormon seperti itu ya. Contohnya adalah epinefrin dan norepinefrin dari reseptor alfa 2. Ini ada kaitannya dengan menghambat apa ya, saya lupa. Oke, lanjut aja. Kemudian ada yang menggunakan kanal CA. Jadi intinya adalah dengan ini nanti ada di fosfolipase C ya. Dibahas lagi dari second messenger ada 3, ada yang menggunakan CAMP, fosfolipase C, dan ada juga dengan tiroksin kinase ya. Nah itu. Nah ini mungkin yang adalah menggunakan fosfolipase C. Jadi aktivasinya mengaktifasi 3 enzim ya, PLG, DAG, dan juga enzim IP3. Kemudian nanti dia itu merangsang ada 2 efek, kemudian itu merangsang kanal CA berpintu listrik ya. Jadi harus dibuka dengan voltage atau rangsangan listrik. Ibarat gembok harus ada kuncinya, maka CA masuk. Nah, CA masuk itu selain itu menambahkan jumlah CA tidak hanya dengan mengaktifasi kanal CA berpintu listrik, tapi juga bisa dengan mengaktifasi ini ada kaitannya dengan jantung ya, tapi beda. Jadi dia itu akan melepaskan CA dari retikulum endoplasma ke retikulum sarkoplasma, dan dia itu akan binding ya dan menghasilkan namanya calmodulin. Ya, calmodulin akan melakukan aktivasi dari enzim, contohnya adalah epinefrin dan norepinefrin, yang dia itu menggunakan reseptor alfa 1. Untuk detail reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 itu ada di kita tidak bahas di sini, saya juga lupa. Kemudian ada hormon oksitosin dan juga menggunakan dia itu akan meregulasi dari hormon dari yang ada di hipotalamus atau pituitari, baik itu pituitari yang adenohipofisis maupun yang neurohipofisis. Kemudian tadi hormon yang tidak kita bahas yaitu eicosanoid. Nah, ini adalah ternyata yang terdisosiasi dia adalah subunit alfa ya. Subunit alfa dia itu akan binding dengan enzim ya, adenyl siklase itu. Jadi dia akan binding di situ dan dia akan seperti tadi akan mengaktifkan dari ATP dirubah menjadi CAMP, calmodulin AMP, dan juga PPI, di mana CAMP nanti akan mengaktifkan protein kinase A, dan protein kinase A bisa melakukan 2 hal tergantung protein gimana yang dia di ikat ya. Jadi ini ada 7 gulungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Reseptornya unik ya, menembus dari hormonnya itu adalah hormon yang water soluble seperti itu ya. Nah, tadi tergantung protein G ada JI dan JS. JI J inhibitoring, dia nanti akan menurunkan enzim, sedangkan JS adalah yang stimulating. Nah, ini adalah jenis hormon peptide. Kita buka lagi hormon peptide itu adalah ternyata hormon yang dia itu water soluble ya, dan dia tuh masa half life-nya short, pendek, artinya dia tuh tersedia di sel itu dalam jumlah yang singkat. Nah, ini seperti yang saya bilang menggunakan
prohormon dan prohormon, dan ini berarti ada kaitannya dengan hormon insulin ya. Jadi prosesnya dari DNA akan terjadi nukleus mRNA. Nah, mRNA itu di ribosom ya ternyata ya, terjadi dibentuk oleh preprohormon, kemudian di retikulum endoplasma menjadi prohormon, dan di aparatus Golgi dia nanti berubah menjadi hormon. Ada yang kalau di insulin itu dia dipecah menjadi 3 peptida ya, ada peptida A, peptida B, peptida C. Nah, peptida A dan peptida B yaitu diikat oleh sulfida yang karena jumlahnya 2 disebut dengan disulfida. Ini adalah mekanisme yang lebih rinci aja ya. Jadi yang pertama adalah menyebut preprohormon, dan ini terjadi di ribosom. Nah, ribosom ya, ini adalah ribosom melepaskan preprohormon, kemudian dia akan di retikulum ER ya, retikulum endoplasma, dia itu akan menghasilkan prohormon. Kemudian di badan Golgi nanti dia ada yang dipecah ya, dipecah dulu. Peptida yang lebih aktif ya, kemudian di sini adalah terbentuknya aktivasi hormon. Nanti kita tergantung dari jenis hormonnya kan, nanti aktivasinya juga berbeda. Kemudian nanti yang 5 adalah dia nomor 4 itu disimpan di vesicle secretory dari badan Golgi, kemudian nanti akan dieksitosi ya, dieksitosis keluar menembus dari extracellular fluid. Ini panjang banget ya, jadi tidak sesingkat ini ya. Di luar ini kan tadi udah kita bahas dari karakteristik hormon itu jauh ya dari penghasil hormon ke sel target, seperti itu. Ini sama aja ya, jadi tentang peptida hormon, hanya hormon, kemudian dia tuh nggak bisa langsung gini ya, nggak bisa langsung ini. Kenapa? Karena hormon peptide itu dia adalah water soluble, dan dia tuh tidak bisa menembus membran lipid ya, makanya dia tuh harus berikatan dulu. Nah, ini sama ya, membutuhkan tiroid kinase atau protein kinase A sama. Kemudian nanti akan teraktivasinya protein kinase A oleh adanya second messenger, baik tadi berupa CA dan juga CAMP. Dia kan melibatkan fosforilasi dan protein, sehingga protein itu cellular response. Cellular response itu berarti ada 2 ya, tergantung dari protein G mana yang dia berikat. Kalau GS berarti cellular response-nya adalah dia akan mengaktifasi enzim. Kalau GS yang itu tadi GS, kalau GI yang inhibitoring, maka cellular response-nya dia itu akan menghambat dari produksi suatu enzim. Ini adalah hormon-hormon steroid ya. Jadi hormon steroid itu dia itu ini ada reseptornya, ada 3 macam ya. Ada ini yang ada di sitoplasma, kemudian ada reseptor yang di membran, ada juga reseptor yang di nukleus. Dia tuh bisa bebas masuk ya, karena sudah lipid ya, ibarat polisi mau masuk ke Polres ya tinggal masuk ya, karena dia udah polisi gitu ya. Beda kalau warga sipil mau masuk ke kantor polisi ya, mungkin dilakukan pemeriksaan dulu di pos jaganya itu ya, ditanya keperluannya. Nah, itu sama seperti ini. Sudah. Nah, ini adalah berikatan dengan protein. Jadi ini adalah pada sel target ya. Nah, ini dia tuh belum aktif meskipun hormon itu udah disekresikan oleh organ penghasil hormon. Tapi kalau dia itu masih berikatan dengan kendaraannya atau protein pembawanya, dia itu belum dikatakan aktif. Dikatakan aktif itu ketika hormon dengan protein pembawanya sudah melakukan disosiasi atau pelepasan ikatan gitu ya. Seperti itu. Siklusnya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Jadi nanti dia tuh kalau ke sini berarti lebih cepat merangsang DNA. Kalau tidak salah ini salah satu contoh hormonnya adalah testosteron ya, yang langsung masuk ke nukleusnya, dan itu melakukan transkripsi mRNA, translasi, dan menghasilkan the new protein for the cell process. Jadi ini organ target ya. Kita dibicarakan organ target.
Nah, ini adalah mekanisme kerja. Jadi mekanisme kerjanya ada yang menggunakan namanya second messenger. Apa aja second messenger itu? Ini di sini tertera bahwasanya second messenger itu ada adenyl siklase, ada fosfolipase C, dan ada tirosin. Oke, karena ada sedikit gangguan, jadi saya lanjutkan tadi terkait dengan second messenger. Second messenger itu ada tiga, ada adenyl siklase, ada juga menggunakan fosfolipase C, dan juga ada yang menggunakan tirosin kinase. Seperti itu ya. Nah, untuk fosfolipase C itu nanti dia akan menggunakan cairan atau sebuah bahan yaitu IP3 dan Ca plus ya, yaitu akan mendukung dari fungsi dari mekanisme fosfolipase C tersebut. Dan ini adalah daftar hormon dan reseptor lain yang menggunakan banyak sekali aksi atau mekanisme kerja dari hormonnya itu sendiri. Sebentar. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah mekanisme dari adenin second messenger adenyl siklase. Ini sebenarnya juga sudah saya jelaskan tadi, tapi ini yang di highlight adalah ini ya, adanya adenyl siklase. Jadi adenyl siklase ini CAMP ya, dia kan mengikat pada adenyl siklase itu nama enzimnya. CAMP itu alatnya, dia itu akan mengikat dengan inhibitory subunit dan akan mengaktifkan PKA, protein kinase A, di mana aktifnya protein kinase A, dia itu akan merangsang fosforilasi dan itu bisa mengaktifasi dari enzim yang spesifik dan juga menginaktivasi dari beberapa enzim jika itu terkait dengan protein G yang inhibitoring. Sebentar. Baik, mungkin udah cukup ya. Kita lanjut. Ini adalah menggunakan fosfolipase C. Jadi fosfolipase itu sama ini terkait dengan protein G. Kemudian protein G-nya itu ada subunit yang terdisosiasi dan itu berikatan dengan fosfolipase C yang lokasinya itu ada di membran dari lipid bilayer dari sel targetnya. Dia nanti akan menginduksi pengeluaran dari IP3. Dari IP3 itu akan masuk menuju retikulum RE ya, retikulum endoplasma. Mohon maaf tadi saya menyebut retikulum sarkoplasma, yaitu beda itu pada otot. Kalau pada organ target adalah retikulum endoplasma dan dia itu nanti akan menginduksi dari CA ya, kanal CA, dimana kalau pada bab jantung nanti CA itu berperan dalam fase plateu ya, fase plateu atau sebelum terjadinya interval dari depolarisasi dan repolarisasi seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab jantung. Nah, ini adalah terkait dengan fosfolipase C. Nah, ini menggunakan dia ternyata bisa menggunakan DAG, di mana kita tahu tadi DAG itu atau diacylglycerol itu dia itu nanti bisa binding untuk mengaktifasi dari kanal CA berpintu listrik yang akan dia itu akan membantu memasukkan ion CA yang ada pada ECF menuju ICF dari ICF. ECF itu extracellular fluid dari luar masuk ke intracellular fluid dari dalam sitosol organ target seperti itu ya. Nah, ini adalah alur ya, second messenger. Setelah berikatan dengan G, protein G, dan dia tuh second messenger ini akan mengaktifasi dari arachidonic acid dan akan menghasilkan enzim hormon eicosanoid. Kemudian dia bisa juga terkait dengan protein kinase C ya.
yaitu nanti dia akan langsung respon dan juga ini apa mengaktifasi pertukaran dari kanal H plus dan Na plus yang masuk. Nah ini mungkin ini saja. Nah DAG ini bisa membantu mengaktifasi protein kinase C, di mana protein kinase itu akan membantu dari protein yang dihasilkan dari retikulum endoplasma ya untuk menghasilkan PO4, protein PO4, dan itu akan menjadi respon sel maupun bisa juga dari retikulum endoplasma tadi akan melepas ya. Di sini ada, jadi dia akan melepas simpanan CA, di mana salah satu simpanan CA bisa masuk ke kalmodulin dan nanti akan menghasilkan yang namanya respon sel. Kemudian ini menggunakan mekanisme tirosin K. Ini ya sama ya mekanisme tirosin K. Jadi insulin itu sebagaimana kita ketahui bahwa insulin itu termasuk hormon yang water soluble ya, tidak lipid soluble. Jadi dia itu berikatan dengan reseptornya. Kemudian setelah berikatan itu dengan menggunakan tirosin A kan ATP menjadi ADP dan terjadilah fosforilasi pada molekul sinyal, kemudian menyebabkan efek kaskade dan menyebabkan bisa untuk aktivasi tirosin kinase dan juga bisa membuat dari glukos uptake ya. Jadi makanya fungsi insulin kan uptake glukos, dan ini ternyata bekerja melalui second messenger tirosin K. Kemudian itu saja ya. Ini sama ya. Insulin ini ada gambar nanti yang lebih jelas ya. Di bab insulin yaitu berkaitan dengan reseptor alfa kemudian dengan beta, nanti akan tirosin kinase dan menghasilkan banyak sekali efek ya. Fosforilasi, kemudian nanti ada juga karena ini insulin ya, ada GLUT4 yang ada di membran, dan itu dengan adanya insulin akan tertarik dan itu juga akan membantu dari uptake glukosa terkait fungsinya pada hormon insulin. Dan ini adalah contoh yang lebih lengkap ya, sebenarnya sudah ada di tabel yang ini ya, yang menggunakan ini apa saja, mungkin ini diperjelas aja. Nah, ini adalah jenis umpan balik. Jadi umpan balik ada umpan balik positif dan umpan balik negatif. Perlu diketahui bahwasanya tujuan dari adanya umpan balik itu adalah untuk menjaga homeostatis dari hormon, di mana hormon itu tidak bisa ya akan menjaga untuk tidak berlebih maupun kekurangan seperti itu. Di sini pada hormonnya bisa kita ambil contoh aja, yaitu ACTH dan adrenal kortikoid menghasilkan glukokortikoid, di mana glukokortikoid itu yang berperan adalah kortisol ya. Ketika kadar kortisol dia itu sudah berlebih, maka dia akan melakukan umpan balik negatif. Ini ya, misalkan ini adalah organ target dari kortisol, kemudian melakukan umpan balik negatif kepada anterior pituitary atau hypothalamus anterior HPA atau adenohipofisis ya, hipofisis anterior, untuk berhenti menghasilkan ACTH. Kemudian ini nanti ada kaitannya bagaimana ACTH itu bisa mengaktifasi dari kortison, salah satunya di mana enzim yang khas itu ada beberapa enzim khas di medula adrenal, saya lupa ya, nanti bisa disimak video yang berikutnya seperti itu ya.
Ini adalah contoh-contoh dari umpan balik lain. Nah, ketanggapan hormon itu merupakan bagaimana hormon itu tanggap terhadap rangsangannya. Nah, ini ada dua macam ya, ada up regulation dan down regulation, dan ini mostly happen with the receptor ya kan. Kemudian kalau up regulation itu saat kondisi di mana kekurangan dari konsentrasi ekstraselular di messenger selnya. Jadi kekurangan hormon, dan itu adalah bagaimana upayanya adalah dengan menaikkan jumlah reseptor, lalu menaikkan hormon pembentuk reseptor, dan juga karena dua hal ini baik hormon pembentuk dan jumlahnya, maka efek stimulasi penghasilan hormon ikut naik. Kemudian down regulation. Jadi down regulation itu terjadi saat apa? Saat kadar hormon di tubuh itu berlebih ya. Dengan cara apa? Dia itu akan menurunkan jumlah reseptor yang aktif, dan juga ketanggapan respon jaringan target dengan hormon akan diturunkan. Mekanisme lebih lanjutnya adalah dengan menggunakan degradasi dari reseptor itu ditingkatkan ya. Sama sih, ada buku yang menyebut degradasi dan di situ ada yang menyebut destruksi, sama aja, artinya adalah pengerusakan reseptor ya. Yang kan seperti yang saya bilang tadi, mostly this upregulation, both upregulation or both upregulation and downregulation mostly happen with the receptor ya. Jadi yang dilakukan penyesuaian dan modifikasi adalah reseptornya. Nah, inaktivisasi molekulnya juga dikurangi. Kemudian dari transkripsi gen yang ada di reseptor ya, itu juga dihambat sehingga produksi reseptor juga menurun ya. Sekuensi reseptor ke dalam sel juga diturunkan ya, supaya untuk menghambat atau mengurangi jumlah hormon, karena kadar hormon di sel target udah full, udah banyak. Nah, ini adalah terkait dengan interaksi. Saya menyingkatnya dengan per sin anta. Jadi per persimisme, sin sinergi, anta antagonis. Jadi persimisme itu bagaimana caranya persimisme itu bekerja, dia tuh akan increase the number of receptor. Jadi dia tuh ini ya, saya highlight, dia itu akan meningkatkan jumlah reseptor hormon lain. Selain itu akan membantu mempercepat ya sintesis dari ekspresi hormon yang diperlukan oleh hormon lain. Contohnya ini adalah dari tiroid dan juga dari epinefrin dalam menjalankan fungsi lipolisis gitu ya. Dengan tadi dengan ada dua cara ya, meningkatkan responsivitas ya dari selnya, kemudian jumlah reseptor. Nah, ini required for the expression berarti adalah responsivitas ya. Kemudian untuk sinergi adalah dua hormon yang dia itu kalau bekerja sama itu melebihi kemampuan dia itu bekerja sendiri ya. Contohnya adalah FSH dan testosteron. Nanti dibahas ya. FSH dari anterior dan anterior pituitary, dan juga atau HPA atau adenohipofisis, dan juga estrogen yang dihasilkan dari ovarium. Nah, kemudian untuk antagonis adalah hormon yang bekerjanya saling berlawanan. Contoh yang paling jelas adalah insulin dan glukagon, di mana insulin itu fungsinya adalah meningkatkan uptake glukosa atau menurunkan kadar glukosa pada darah. Kemudian glukagon itu fungsinya adalah menguraikan glikogen pada baik pada hati maupun lemak, maupun membentuk gluconeogenesis. Tujuannya adalah meningkatkan kadar glukosa darah. Karena dua fungsi ini, maka insulin dan juga glukagon interaksinya adalah anta, per persimitas, sinergi, anta adalah antagonis gitu ya. Ini adalah sama antagonik, dan contohnya tadi epinefrin atau epinefrin atau adrenalin ya, namanya sama.
dengan T3 dan T4 ini tiroksin dalam hal tadi mendukung lipolisis. Kemudian FSH dan testosteron dan insulin dan glukagon ini merupakan yang antapersin antah. Oke, ini adalah berbagai area hipotalamus ya yang akan mengontrol berbagai stimulus ya. Yang pertama ini adalah produksi dari anti ADH ya atau vasopressin, antidiuretik hormon dan juga oksitosin ya. Kemudian ini terjadi di nukleus paraventrikular ya. Kemudian untuk ini untuk mengsekresikan hormon yang terjadi itu ini itu dia tuh terjadi kita lewati dulu ya. Kemudian simpatik to adrenal itu ini terjadi di posterior hypothalamic area. Nah, di posterior hypothalamic area dia itu akan mengontrol dari simpatik ke adrenal medula ya, dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh medula adrenal. Berarti dia itu adalah ada epinefrin dan norepinefrin seperti itu ya. Di bagian neurohipofisis atau hipofisis posterior dia akan melepaskan ADH dan oksitosin ya. Dari nukleus paraventrikular dan supraoptik ya. Untuk ADH-nya di supraoptik, ini supraoptik, sedangkan ini adalah paraventrikuler. Jadi paraventrikuler itu menghasilkan oksitosin ya. Kemudian kalau yang supraoptik, dia itu menghasilkan vasopressin ADH ya. Seperti itu, di mana fungsi dari ADH itu meningkatkan reabsorpsi ANA oleh tubulus ginjal oleh ginjal ya. Oksitosin itu terkait dengan persalinan. Dan ini adalah hormon-hormon dari hipotalamus ya, sebagaimana sudah kita sepakati di awal akan dibahas ya. Jadi ada pita bukan pita. Anak panah yang berwarna hijau dia tuh akan menstimulasi, kalau yang merah dia adalah menginhibisi ya. Kemudian yang kuning itu akan mensekresikan. Kemudian yang panah biru itu hanya dia itu akan merangsang ya, merangsang untuk memberi stimulasi ya. Kemudian untuk yang warna abu-abu itu dia akan menghasilkan efek. Kemudian dari warnanya peptida itu yang birunya biru tua ya. Kemudian kalau agak ini merupakan glikoprotein, kalau ini adalah steroid ya. Kalau yang ini adalah tirosin derivatif. Dan ini menjadi dua, yang norepinefrin ini merupakan katekolamin, sedangkan yang ini adalah dihasilkan oleh tiroid ya. Ini ada tulisan T4 mengalami diiodinasi menjadi T3, ini terkait dengan fungsinya dalam organ target, meskipun yang dihasilkan nanti yang banyak adalah tiroid. Widya itu harus mengalami diiodinasi menjadi T3 agar bisa diefekkan, agar berefek kepada organ targetnya, seperti itu ya. Dan ini ternyata GH itu dia tuh distimulasi oleh GHRH ya, growth hormone releasing hormone, tapi dia tuh juga dihambat oleh namanya somatostatin. Di somatostatin ini tidak ada yang menstimulasi ya, fungsinya hanya menghambat CRH, ACTH, dan ini terkait dengan korteks adrenal. Dia tuh lebih ke arah glukokortikoid menghasilkan kortisol ya. Kalau mineral kortikoid itu aldosteron, lalu ada hormon androgen seperti itu. Kemudian untuk dari belakang ya, dia itu akan mendukung dari anterior dari posterior hipofisis atau
neurohipofisis menghasilkan vasopressin dan oksitosin seperti itu. Baik, demikian dari basic endocrine ini. Thank you for your attention. Have a nice study, have a nice day. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.